Ogah tunduk pengusaha baja RI dukung penuh Jokowi lawan UE. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini disampaikan saya akan lawan. Sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Udah kepikiran kemana-mana saya. Pasca kekalahan RI terkait gugatan nikel di WTO membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah baru untuk membalas sekumpulan negara penjajah. Hal itu hangat diperbincangkan di berbagai media nasional maupun internasional. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk melawan balik Uni Eropa tak ayal membuat pria asal Solo itu banjir dukungan. Tak hanya dukungan dari menteri dan pejabat dalam negeri, pengusaha baja dalam negeri pun ikut andil dalam mendukung keputusan Presiden Joko Widodo. Langkah Indonesia yang bersiap melawan Uni Eropa lewat mekanisme sengketa ke Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization mendapat dukungan dari pelaku usaha. Dalam hal ini, pengusaha industri dan baja nasional yang tergabung dalam Indonesia Iron and Steel Industry Association. Hal ini terkait protes yang diajukan pemerintah RI ke WTO mengenai kebijakan perdagangan UE atas baja asal Indonesia yang mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan atas baja impor asal Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengajukan konsultasi kepada Badan Sengketa WTO Dispute Settlement Body pada 24 Januari 2023 lalu. Benar bahwa pemerintah Indonesia mengajukan permohonan konsultasi terkait anti-dumping dan countervailing duty pada produk stainless steel cold rolled pulp products asal Indonesia kepada DSB WTO. Kata Direktur Eksekutif ISIA Widodo Setia Darmaji kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat 24 Februari. ISIA menyebut baik langkah ini yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh pemerintah melindungi industri baja dalam negeri atas pengenaan trade remedies yang menurut pemerintah dan pelaku industri kurang tepat. Tambahnya, Widodo menjelaskan masa konsultasi ini dijadwalkan selesai dalam 60 hari. Namun jika tak tercapai kesepakatan dapat diajukan pembentukan DSB panel. Dapat diasumsikan terjadi perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa, sehingga jangka waktu total dapat diperpanjang menjadi 21 bulan, katanya. Jika hasil temuan DSB panel tidak sesuai dengan persetujuan responden tergugat, terdapat opsi pengajuan banding ke Badan Banding WTO Appellate Body dan mengajukan keberatan terhadap rekomendasi DSB panel, papar Widodo. Seperti diketahui, pemerintah RI memprotes kebijakan BMAD dan instrumen perdagangan countervailing measure atas SSCRFP asal Indonesia. Besaran BMAD yang dikenakan UE adalah sebesar 10,2 sampai 31,5% dan bea masuk imbalan countervailing duty sebesar 21% sejak tahun 2021. Pada 24 Januari lalu, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan konsultasi ke sengketa WTO. Indonesia telah memulai pengaduan sengketa WTO terkait bea masuk baja UE. Indonesia telah meminta konsultasi sengketa WTO dengan Uni Eropa mengenai BMAD dan instrumen penyeimbang yang dikenakan UE atas impor SSCRFP dari Indonesia. Permintaan itu diedarkan ke anggota WTO pada 26 Januari. Demikian dikutip dari situs resmi WTO Jumat 24 Februari. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenkomarves Septian Haryoseto mengatakan, aksi Indonesia ini adalah sebagai salah satu tindakan pertahanan menghadapi UE. Ini tren defense kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita masukkan gugatan di WTO. Ada kasus baru sudah kita submit terkait anti-dumping baja, kata Heru dalam acara Energy and Mining Outlook 2023 CNBC Indonesia Kamis. Jadi ini kita nggak diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya jangan didiamkan, kita harus challenge ini. Kita gugat di pengadilan mereka sendiri, lanjutnya.